Pada tanggal 3 Oktober 2023, seorang pria berusia 48 tahun bernama RH datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak napas yang semakin parah, nyeri pada persendian, serta perubahan mencolok pada jari dan kuku yang berupa clubbing. Setelah serangkaian pemeriksaan, ia didiagnosis menderita small cell lung carcinoma stadium T1-CN1-M0, sebuah jenis kanker paru-paru agresif yang terkait dengan riwayat merokok berat. Hasil radiologi menunjukkan adanya obstruksi di lobus tengah paru kanan disertai pembesaran kelenjar getah bening. Diagnosis ini diperkuat melalui bronkoskopi dan analisis sitologi. Tim medis segera merancang rencana terapi terpadu yang mencakup kemoterapi dengan kombinasi cisplatin dan etoposide serta radioterapi dengan total dosis 65 GY. Sebelum kita melakukan pencampuran obat suntik, kita cuci tangan dulu yuk. Yuk kita belajar cara penggunaan LAF. Pertama, nyalakan panel kontrol dan nyalakan lampu UV dan tunggu 15-30 menit. Setelah 15-30 menit, matikan lampu UV, nyalakan lampu LED, dan nyalakan fan. Buka kaca penutup LAF dan biarkan selama 5 menit. Usapkan permukaan laminar dengan etanol 96%. Dikeringkan dengan kain lap atau tisu yang kering.
Lalu masukkan alat dan bahan yang akan dikerjakan. Kita mencampur sediaan ampul ke dalam larutan infus. Menggunakan APD lengkap dan menyiapkan meja kerja di dalam LAF. Kemudian seka bagian leher larutan infus dengan menggunakan alkohol swab. Selanjutnya, buka salah satu penutup larutan infus. Seka bagian yang telah terbuka menggunakan alkohol swab. Suntikan larutan obat ke dalam botol infus dengan posisi 45 derajat. Suntikan perlahan-lahan melalui dinding agar tidak berbuih dan tercampur sempurna. Tutup needle dengan satu tangan agar tidak membahayakan petugas. Lakukan hal yang sama pada obat yang dikombinasikan. Suntikan larutan obat kombinasi ke dalam botol infus dengan posisi 45 derajat. Lakukan secara perlahan-lahan melalui dinding agar tidak berbuih dan tercampur sempurna. Tutup kembali needle agar tidak membahayakan petugas. Setelah selesai, tutup leher botol infus dengan menggunakan parafilm. Lilitkan pada leher botol infus secara hati-hati agar tidak sobek. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi dari lingkungan luar. Pada tahap akhir, berikan label yang sesuai untuk botol infus yang sudah berisi obat hasil pencampuran. Yuk kita melakukan penyampuran obat sitostatikus dan vial. Pertama, siapkan alat dan bahan. Lepaskan penutup logam yang ada pada atas vial. Usapkan atas vial dengan menggunakan alkohol swab. Kencangkan speed sebelum digunakan. Ambil sediaan larutan NaCl sebanyak 5 ml. Masukkan sediaan larutan NaCl ke dalam vial. Ambil udara yang ada pada vial dengan cara suntikan dikeataskan, lalu udara akan masuk. Lalu cairan dicampurkan dengan cara diputar dengan telapak tangan, atas, dan bawah. Jika sediaan sudah tercampur rata, udara dimasukkan ke dalam vial, tarik jarum sampai ke bawah, lalu cairan akan masuk sendiri. Lalu sediaan diberi etiket atau label.
Untuk vial sediaan cairan, sama saja seperti vial sediaan serbuk. Yang membedakannya hanya tidak menggunakan larutan NaCl dan langsung memasukkan udara ke dalam vial dan menariknya. Jangan lupa untuk memberi label ya. Setelah selesai melakukan pencampuran obat suntik, bersihkan meja LAF dengan menggunakan etanol 96% dan dilap menggunakan kain bersih atau tisu. Tutup kaca LAF. Matikan lampu LED, nyalakan lampu UV, dan diamkan selama 15-30 menit. Setelah itu, matikan lampu UV, lalu cabut saklarnya. Jadi ini adalah cara untuk menangani tumpahan sediaan obat suntik.